Lihat, saya tidak suka dengan Su Nansing. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusirnya. Demi 250 milik Tingzi, dia benar-benar datang. Su Nansing bekerja di Xie. Usulan yang disebutkan terakhir kali oleh saya. Xie Zong, Nyonya, kenapa Anda datang? Perilakunya tidak pantas. Jelas itu Su Nansing. Mereka terlihat sama sekali. Benar-benar sama. Bagaimana Xie Zong bisa mengenalinya? Apa yang kamu lihat? Tidak sedang melihat apa-apa. Lalu kenapa wajahmu merah? Siapa yang memerah? Oh, kamu tidak mungkin. Jangan menyerah padaku dulu. Su Nansing, bangunlah. Kita tidak mungkin. Sepertinya kamu yang harus sadar, kakak. Dia membuatku sadar. Aku. Tingzi, tidak melihatmu saat bangun pagi. Ternyata kamu sudah datang ke kantor. Nona Su, kantor bagian restorasi benda bersejarah. Di sana, di sini, ini kantor direktur. Aku tahu, karena kamu sudah tahu. Kembali dan kerja dengan baik. Jangan datang ke sini lagi. Orang muda sebaiknya cari uang dengan baik. Lebih penting, jangan sekali-kali mencari jalan pintas. Apalagi berpikir tentang burung pipit. Bisa terbang ke dahan dalam semalam. Menjadi burung phoenix. Kakak perempuan, dari mana kamu mendapat keberanian mengatakan hal ini padaku? Mengatakan hal-hal ini padaku. Kamu lebih baik mengingatkan dirimu sendiri. Kamu, apakah ini percakapanmu dengan istri direktur? Apakah ini sikapmu? Benar-benar bodoh. Dijual orang dan masih membantu menghitung uang untuk orang lain. Dia bilang aku bodoh. Pak Xie, dia sedang mengomelimu. Aku khawatir tentangmu. Tidak masuk akal. Orang itu, Su Nansing. 2 kali lipat. Xie Zong. Pintu ini juga dihancurkan. Meskipun di dunia ini, kamu baik-baik saja, kenapa kamu datang hari ini? Aku khawatir tentangmu. Tingzi, orang itu bernama Su Nansing. Mirip denganku. Apakah kamu akan mengembangkan perasaan lain terhadapnya? Tenang saja, meskipun di dunia ini, hanya dia seorang wanita yang tersisa. Saya juga tidak akan mengembangkan perasaan terhadapnya. Perasaan apapun terhadapnya. Saya percaya padamu. Oh. Orang yang mencari keuntungan kembali, mendengar bahwa seseorang, pagi-pagi sekali, pergi ke depan kantor direktur, menggoda, berjalan-jalan, benar-benar terbuka. Lalu apa? Akhirnya masih saja dikomelkan oleh Xie Zong. Dikomelkan kembali. Orang-orang ini, tidak tahu diri, tidak mengenal batas. Xie Zong, tetapi dia adalah naga emas yang terbang di langit. Seharusnya juga setara dengan Phoenix emas seperti Nyonya. Untuk dipasangkan. Sebuah katak bermata bintik yang merangkak keluar dari lumpur. Yang merangkak keluar, masih ingin meraih naga emas. Sungguh tidak mengenal batas. Oh, ya, ini adalah naga dan burung phoenix. Lalu kalian itu apa? Kami memiliki kesadaran diri. Mengetahui bahwa kami bukan naga atau burung phoenix. Namun, tetaplah, jenis yang sama. Seperti burung merak, terbaik di antara burung. Benar, di kantor ini, hanya saya sendiri. Kamu berani mencela kami, percaya atau tidak, aku akan menjagamu sekarang. Masyarakat berdasarkan hukum, tidak baik berbuat kasar. Kamu bisa mencela orang lain, tapi jika orang lain mencelamu, kamu marah. Jadi manusialah, jangan terlalu sensitif. Su Nansing, tunggu saja. Nyonya, Nansing, berani bertindak sembrono seperti ini. Kita harus mencari cara, menyikapinya dengan tegas. Astaga. Tapi kita juga tidak memiliki apa yang bisa digunakan melawan Su Nansing. Mengapa harus mencari kelemahan? Apakah bisa diedit? Dia adalah Su Nansing. Terlalu tak tahu malu. Sungguh memalukan. Kalau aku pasti sudah tidak tahan lagi. Kerja.
Siapa yang melakukan ini? Su Nansing, kamu benar-benar masih berani datang ke perusahaan. Kalau ini aku, seharusnya saya menggali lubang dan masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam. Sepanjang hidup ini, tidak akan keluar lagi untuk bertemu orang. Hehehe, Su Nansing, kamu cukup terbuka. Dengan begitu banyak pria, sudah memiliki hubungan dengan mereka. Apakah kamu yang membuat foto-foto ini? Karena kamu melakukan begitu banyak hal. Hal-hal yang tidak tahu malu. Biarkan saya mempublikasikannya. Biar semua tahu. Sesuatu yang salah. Su Nansing, saya menyarankan kamu sebaiknya mundurlah lebih awal. Kami keluarga Xie tidak akan mentolerir wanita seperti kamu. Wanita yang tidak tahu malu. Ah, kamu memukul saya. Kalau kamu berani mengucapkan satu kata pun lagi, aku akan menamparmu lagi. Kamu. Aku tidak melakukan hal-hal itu. Mengapa meminta saya mundur? Kamu tidak melakukan. Lalu foto-foto ini, dari mana semua itu berasal? Bertarung dengan saya. Kamu masih terlalu muda. Xie Tingxi, Tuan Xie ada di dalam. Ah, Nona Su, Bos Xie tidak ingin diganggu oleh siapapun. Hei, beri jalan. Hei, seperti yang terjadi. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Yang memulai kekacauan dan meninggalkan. Apakah itu aku? Hei, jadi aku karena kamu baru datang ke SIS. Jelaskan dengan jelas. Apa maksudku memperlakukanmu seperti ini? Seperti membuat apa aku mulai kacau, akhirnya ditinggalkan. Seperti pria yang tidak setia. Kamu jelas-jelas. Su Nansing harus mencari kebenaran. Apakah kamu pikir aku tidak berani memecatmu? Ah, maksudku, aku diutus olehmu. Baru datang bekerja di SIS. Sekarang aku difitnah seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Membersihkan nama baikku. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Xie Tingxi, Su Nansing harus mencari kebenaran. Aku 1 bulan memberimu gaji sebanyak itu. Urusan pribadi seperti ini, kamu belum bisa menanganinya. Aku akan merasa uang itu terbuang sia-sia. Mudah, mengerti. Xie Zhao. Beritahu Departemen Pemantauan dan Teknis. Biarkan mereka bekerja sama sepenuhnya. Su Nansing harus mencari tahu kebenaran. TSK, Bos Xie, Anda ini, bukankah Anda tajam lidah, tapi hati lembut? Mengapa Anda tidak memberitahu Su lebih awal? Bagian Afrika, sepertinya masih kurang 1 sekretaris. Mau pergi? Diatur. Segera diatur. Su Nansing, mengapa setiap kali selalu dengan sikap yang tegas terhadap saya? Ah, sepertinya saya melakukan seperti meminta maaf padanya. Apakah saya benar-benar melakukannya? Meminta maaf padanya? Ah, saya sepanjang siang tidak melihat Su Nansing sama sekali. Dia tidak mungkin benar-benar mengundurkan diri, kan? Rahasia dirinya sudah terbongkar. Melakukan hal yang memalukan seperti itu. Bagaimana mungkin masih punya muka untuk tinggal di perusahaan? Jadi begitu, orang yang tidak punya muka untuk tinggal di perusahaan. Itu kamu. Jika Anda benar-benar peduli pada Nyonya Su, katakanlah dengan jujur. Di sini, ngapain diam-diam? Kalian masih punya muka untuk datang. Saya sudah bilang, saya tidak melakukan hal-hal itu. Ada yang tidak berani datang. Di sini Anda mencari ahli editing foto. Bukti foto saya. Di sini adalah Anda dan ahli editing. Video obrolan. Isinya jelas. Harus diedit lebih nyata. Karena Anda ingin membuat saya hancur reputasinya. Dan ini adalah Anda hari ini. Di dalam kantor. Video dengan foto yang dipasang sembarangan. Semua barang bukti ada. Apalagi yang ingin kamu katakan? Foto-foto ini, ternyata semuanya palsu. Meskipun kamu punya bukti-bukti ini, lalu apa artinya? Berdiri di belakangku. Tapi ini istri direktur. Setengah dari perusahaan ini, milik istri direktur. Selama istri direktur mendukungku, kamu bisa apa padaku? Itu urusannya. Memperjuangkan balas dendam adalah urusanku. Kamu berani memukulku. Ini baru permulaan. Yang lebih buruk akan datang. Ah, tamparan ini. Aku menamparmu karena menfitnah rekan kerja. Kita semua satu perusahaan.
Saya dan kamu, tidak ada dendam atau permusuhan. Ah, dan tamparan ini. Aku memukulmu karena menyebarkan fitnah. Aku adalah seniormu. Kamu berani bertindak seperti ini terhadapku. Kamu percaya atau tidak? Sekarang aku akan meminta istri direktur. Percaya atau tidak? Pak Xie. Xie Tingzi. Sebagai karyawan, aku sudah membuktikan kebersihanku sendiri. Sebagai bos, kamu juga seharusnya melindungi hak-hak karyawan. Kamu sudah dipecat, Pak Xie. Kamu tidak bisa memecatku. Saya, hanya setelah mendengar kata-kata Nyonya, saya membayar Anda untuk datang, untuk bekerja untuk saya, bukan untuk membantu Nyonya. Segera kemas barang-barang dan pergi. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Su Nansing, apa yang harus dilakukan? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Oh, apakah kamu benar-benar bodoh? Mengenalku. Mengapa kamu bertanya begitu? Karena kamu selalu terlihat sepertinya saya berutang padamu 8 juta. Apakah kita sebelumnya? Ada masalah apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada uang untuk menyelesaikan. Seharusnya saya tidak memiliki harapan apapun padamu. Kamu benar-benar setengah dari 1000. Itu masih 205. Ah, kamu berani menghina bos. Saya, Xie Zhao Xianwo. Saya akan memotong gaji Anda. Orang yang menikah dengan Xie Yanzi, pada akhirnya bukan saya. Jika kebenaran terungkap nanti, saya tidak bisa mendapatkan apapun lagi. Jika saya dan Xie Tingzi membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan, hamil lagi, keluarga Xie akan menerima saya, karena anak-anak. Tingzi, apa yang ingin kamu lakukan? Tingzi, kita sudah menikah. Sudah begitu lama. Malam ini juga seharusnya. Sudah waktunya untuk malam pengantin. Kamu lepaskan dulu tanganmu. Berhenti, berhenti, berhenti. Kamu membuat masalah di perusahaan. Menyebar fitnah tentang Su Nansing. Berhenti. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Orang itu sudah mengungkapkan rahasiamu. Hanya ada sedikit. Aku cukup penasaran. Kamu dan Su Nansing tidak ada masalah. Mengapa kamu tidak bisa menerimanya? Bukankah karena kamu terlalu istimewa terhadap Su Nansing itu? Terlalu istimewa. Berhenti. Su Nansing itu mirip sekali denganku. Selalu berjalan di depan kantor presiden. Sepertinya ada motif tertentu padamu. Sudah jelas. Ada rencana terhadapmu. Mengapa kamu tidak bisa memahaminya? Berhenti. Aku sebagai istri sahmu, menggunakan cara yang tepat, menyerang sedikit pihak ketiga yang berpotensi. Apa yang salah? Menyebar gosip di perusahaan. Sudah bukan cara yang tepat lagi. Tapi aku khawatir, kami sudah menikah begitu lama. Kamu bahkan tidak pernah menyentuhku. Tentu saja saya akan kehilangan keyakinan pada pernikahan ini. Kehilangan kepercayaan. Saya melakukan semua ini karena saya terlalu peduli padamu. Takut kehilanganmu. Tingzi. Aku benar-benar mencintaimu. Kamu acuh tak acuh padaku. Aku benar-benar takut. Jinsu, kami baru saja menikah. Tidak mungkin jatuh cinta begitu cepat. Aku benar-benar mencintaimu. Sejak aku pertama kali melihatmu, pada pandangan pertama, aku langsung jatuh cinta padamu. Tidak bisa hidup tanpamu. Yanzi, kita juga tidak muda lagi. Sudah waktunya memiliki anak. Bagaimana kalau kita malam ini saja? Apa yang salah denganmu? Seberapa tidak nyamannya? Tidak apa-apa, hanya sedikit mual. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Su Nansing, meskipun orang yang menikah dengan Tingzi. Jadi apa? Tingzi sekarang, hatiku penuh denganmu. Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Mari kita cari dokter untuk bertanya. Mom, dokter, apa yang terjadi dengan istriku? Selamat, istrimu hamil.